Baiklah, selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini kita akan masuk materi fisika yang selanjutnya. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke materi pengukuran. Sebelum kita masuk ke materinya, di sini Ibu ingin menjelaskan mengenai standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Di mana standar kompetensinya adalah menerapkan konsep besaran fisika dan pengukurannya, dan kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya. Kemudian kedua, mendeskripsikan pengertian suhu dan pengukurannya. Dan yang ketiga, mendeskripsikan pengertian satuan internasional dan keselamatan kerja dalam pengukuran. Di sini ada pengertian pengukuran. Jadi pengertian dari pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. Misalnya mengukur panjang meja dengan pensil. Kemudian sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka itu disebut dengan besaran. Selanjutnya ada satuan. Satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Dan satuan itu terbagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang. Nah, sedangkan satuan yang tidak baku itu pengukurannya hasilnya tidak sama untuk orang yang berlainan. Jadi contoh satuan baku itu seperti menggunakan penggaris, jangka sorong, mikrometer stroke. Sedangkan yang satuan tidak baku itu seperti haspa dan yang lainnya. Selanjutnya mengenai besaran. Jadi besaran itu yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok itu merupakan besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Nah, di tabel ini kalian bisa lihat ada besaran pokok panjang, massa, waktu, watt arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat, sudut bidang datar, dan sudut ruang. Selanjutnya ada besaran turunan. Besaran turunan ini merupakan turunan dari besaran pokok. Satuan besaran turunan disebut satuan turunan dan diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok. Nah, untuk besaran turunan ini, contohnya seperti luas, kecepatan, gaya, tekanan, dan usaha. Selanjutnya, ada aturan angka penting. Nah, apa itu aturan angka penting? Angka penting itu adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, termasuk angka terakhir yang ditafsirkan. Dengan demikian, angka penting termasuk angka pasti dan angka yang ditafsirkan sesuai dengan alat ukur yang digunakan. Nah, aturan angka penting di sini kita bisa lihat yang pertama, semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 432,4. Jadi di situ ada 4 angka penting. Kemudian nomor 2, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 35,05. Jadi di sini ada 4 angka penting. Kemudian yang ketiga, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 dan terletak di deretan terakhir termasuk angka penting, kecuali kalau angka sebelum diberi garis bawah, sebelum 0 diberi garis bawah. Contohnya adalah 1250 gram. Jadi ada 4 angka penting. Kemudian di sini di paling bawah ada 1200 gram. Di situ ada 3 angka penting. Kemudian
Yang nomor 4, angka 0 di sebelah kiri atau kanan tanda desimal adalah bukan angka penting. Contohnya seperti 0,25. Jadi 25-nya ini merupakan angka pentingnya. Jadi ada 2 angka penting. Selanjutnya mengenai sistem internasional. Sistem satuan internasional ini adalah sistem yang diadopsi dari sistem matriks atau MKS. MKS itu adalah meter, kilogram, sekon yang digunakan untuk di seluruh dunia. Nah, syarat-syarat satuan internasional ini, yang pertama satuannya selalu tetap, artinya dia tidak mengalami perubahan seperti suhu, tekanan, dan kelembaban. Kemudian bersifat internasional, artinya dapat dipakai di seluruh negara. Kemudian yang terakhir mudah ditiru bagi setiap orang yang akan menggunakannya. Dan yang terakhir di sini ada suhu dan pengukurannya. Suhu itu termasuk besaran pokok. Alat yang digunakan untuk mengukur besaran suhu itu adalah termometer. Termometer itu yang umum digunakan adalah termometer zat cair dengan pengisi pipa kapilernya dengan raksa atau alkohol. Pengukuran suhu yang sangat rendah biasanya menggunakan termometer alkohol. Alkohol memiliki titik beku yang sangat rendah yaitu minus 114 derajat Celcius. Termometer alkohol tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu benda yang tinggi karena titik di bawahnya itu hanya 78%. Selanjutnya ada di sini ada termometer air raksa dan termometer alkohol. Masing-masing termometer ini memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing, di mana pada termometer air raksa keuntungannya itu air raksa itu tidak membasahi dinding pipa kapiler sehingga pengukurannya menjadi teliti. Kemudian air raksa juga mudah dilihat karena mengkilat. Yang ketiga, air raksa cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. Yang keempat, jangkauan suhu air raksa cukup lebar karena air raksa membeku pada suhu 40 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 360 derajat Celcius. Yang kelima, volume air raksa berubah secara teratur. Kemudian yang kerugiannya itu apa? Jadi kerugiannya, air raksa itu harganya mahal, kemudian tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah. Dan ketiga, air raksa ini termasuk zat beracun, sehingga berbahaya apabila tabungnya itu pecah. Kemudian yang kedua itu alkohol, termometer alkohol. Keuntungannya itu harganya murah, lebih teliti karena untuk kenaikan suhu yang kecil ternyata alkohol ini mengalami perubahan volume yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, alkohol dapat mengukur suhu yang sangat rendah sebab titik beku alkohol itu minus 130 derajat Celcius. Kemudian kerugiannya itu yang pertama, alkohol itu membasahi dinding kaca, kemudian titik rendahnya itu 7 titik didihnya rendah, 78 derajat Celcius. Kemudian alkohol itu tidak berwarna, sehingga perlu diberi pewarna dulu supaya dapat dilihat. Kemudian dalam pengukuran itu terdapat keselamatan kerja yang perlu kita ketahui. Keselamatan kerja ini salah satu usaha untuk menjaga dan mencegah terjadinya kecelakaan. Bahaya listrik, bahaya radioaktif, dan bahaya kebakaran. Kemudian penyebab dari kecelakaan di laboratorium itu
dapat terjadi. Yang pertama itu tidak mematuhi tata tertib di laboratorium. Yang kedua, tidak bersikap baik dalam melaksanakan kegiatan di laboratorium. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap alat dan bahan serta penggunanya. Dan yang keempat, kurangnya penjelasan dari laboratorium dan menggunakan. Baiklah anak-anak, demikian materi hari ini mengenai pengukuran. Dan selanjutnya kalian buka aplikasi Classroom. Dan di Classroom Ibu telah memberikan tugas pada dan dikerjakan dengan mulai. Selanjutnya apa ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, Bu. Tidak, Ibu. Baik, kita tutup hari ini pelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.